أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام، وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini dan juga pada setiap kesempatan dalam kehidupan kita, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan, termasuk kenikmatan bisa hidup dan menikmati zaman yang penuh dengan kemudahan, dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya, mari kita tingkatkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat adalah tanda cinta kita kepada beliau yang telah membawa Islam ke muka bumi ini dan menjadikan kita semua bisa menikmati kehidupan yang terang benderang, jauh dari kejahiliaan. Pada kesempatan ini, khatib juga berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan menjadi modal yang sangat penting untuk mengarahkan kehidupan kita yang saat ini berada pada masa modern, di mana kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya bisa membawa kita lupa dan terjerumus sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah pada hari ini adalah etika belajar agama menggunakan teknologi. Saat ini dunia telah mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang informasi. Internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat jika kita menggunakannya dengan benar. Sebaliknya, akan membawa bencana dan kehancuran jika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Kita perlu sadari bahwa teknologi yang kita gunakan ini harus digunakan sebagai wasilah atau sarana saja, bukan goyah atau tujuan akhir. Dengan adanya berbagai macam penemuan teknologi, kita bisa dengan mudah mengakses berbagai macam informasi. Dengan teknologi, kita juga bisa dengan mudah belajar disiplin ilmu, termasuk belajar ilmu-ilmu agama. Namun, kita harus berhati-hati belajar agama menggunakan teknologi. Internet dan media sosial penuh dengan informasi, namun tidak semua informasi yang ada bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita harus selalu memeriksa dan memverifikasi sumber informasi yang didapat, terutama saat belajar agama. Verifikasi ini meliputi dari mana asalnya, siapa yang mengatakannya,
dan media apa yang menayangkannya. Ingatlah bahwa informasi yang kita terima dari internet atau media sosial disajikan oleh sebuah sistem bukan berdasarkan kebenarannya. Namun sistem algoritma yang digunakan dalam internet akan mengguyurkan informasi berdasarkan ketenarannya, sehingga dalam hal mengakses segala informasi ataupun ilmu agama di internet, kita harus melakukan verifikasi. Hal ini pun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap muslim memang memiliki kewajiban meningkatkan kualitas diri dengan mencari ilmu. Namun dengan fakta saat ini, di mana berbagai macam disiplin ilmu bisa kita temukan dengan mudah melalui perkembangan teknologi, perlu bagi kita untuk benar-benar mengedepankan etika dalam mencari ilmu. Di antara hal yang harus diperhatikan adalah kewajiban kita memiliki guru yang jelas sanad atau silsilah keturunannya sekaligus mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa menggantikan posisi guru. Tidak ada teknologi yang dapat menggantikan peran seorang guru dalam aspek afektif dan keberkahan dalam pembelajaran ilmu, khususnya ilmu agama. Hubungan antara guru dan murid adalah salah satu yang sangat penting dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang agama. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa jika kita memiliki berbagai permasalahan terikat dengan ilmu agama khususnya, maka kita tidak boleh serta-merta bertanya kepada setiap orang. Kita harus bertanya kepada seseorang yang berilmu dan benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya. Bukan hanya bertanya kepada Google ataupun teknologi kecerdasan buatan yang sering disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Sekali lagi, kita harus bertanya kepada guru agar kita bisa diberi arahan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai kita mendewakan dan mengikuti jawaban di internet yang membuat kita menyesal nantinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penjelasan ini maka kita bisa pahami bahwa peran guru sangat penting dan menjadi sentral dalam belajar ilmu agama. Di antara etika dalam belajar ilmu agama adalah memiliki guru yang jelas yang mampu memberi petunjuk. Ini pula yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim karya Imam Al-Zarnuji yang menyebutkan bahwa petunjuk guru menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini terangkum dalam dua bait syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni ala la tanalul ilmi illa bisittah saumbika amma jamu'iha bibayan dukain wa hirsin wastibari wa bulghah wa irsyadu ustazi wa tuli zaman. Dalam bait syair ini disebutkan bahwa syarat seseorang mencari ilmu adalah: 1. Memiliki kecerdasan, 2. Bersungguh-sungguh, 3. Bersabar, 4. Siap mengeluarkan biaya, 5. Mengikuti petunjuk guru, dan 6. Harus menempuh waktu yang lama. Oleh karenanya, mari kita bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Jika kita hanya mengandalkan belajar ilmu melalui internet, maka kita bisa salah guru yang mengakibatkan apa yang kita ketahui tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, belajar kepada orang yang tidak jelas silsilah keilmuannya di internet atau belajar agama secara otodidak. Sebagian ulama salaf mengatakan, la taqra'ul Qur'an 'alal mushafiyina wa la ta'khuzul ilma minas suhufiyyin. Artinya, jangan kalian belajar Al-Qur'an kepada orang-orang yang belajar Al-Qur'an secara otodidak, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa benar-benar belajar ilmu agama dengan etika yang sesuai aturan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Semoga kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah yang benar itu benar dan diberi kemampuan untuk dapat mengikutinya, serta ditunjukkan yang salah itu salah dan diberi kemampuan untuk menghindarinya. Sebuah kalimat bijak mengatakan, jika dulu orang yang sukses adalah mereka yang memiliki banyak informasi, namun di era saat ini orang yang sukses adalah mereka yang bisa menyaring informasi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.